Good morning, everyone. Good morning. Selamat pagi, Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada pelaksanaan sinkronos kita pada pagi hari ini. How are you today, Bapak Ibu? Good. Good. Okay, I hope everything is good. So we can do this synchronous from the beginning and to the end. Ibu Nabila, do you have difficulties in doing your LMS? Okay, may I know what is your difficulties in doing the LMS? I don't understand procedure test, ma'am. Oh, okay. You do not understand about procedure tags. Okay. Yes, because Unit 3 in asynchronous already started and then it is about procedure tags. Jadi nanti di topik kita saya akan lebih mendalam lagi to give you the instruction, to give you the example of procedure tags. Okay? My lovely Bapak Ibu, our topic in the synchronous is about keeping the school clean, or let's clean the school. It is in unit 3. Okay, in unit 3 there are three topics, but it's all about keeping the school clean. Bapak Ibu, before we go far, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang topik kita pada hari ini, saya mau cek attendance dulu dengan Bapak Ibu. Saya lihat dari jumlah siswa saya ada 30, ada 29. So it means that one student is absent. Okay, I may check. Oh, it is Gideon, Pak Gideon. Jadi seperti yang kita sepakati di awal-awal bahwasanya as long as Bapak Ibu join synchronous dan juga mengikuti follow the instruction or follow the meeting from the beginning until the end, and then you ask whatever you do not understand or whatever you want to clarify about the LMS, you can. Okay, saya berharap kita tetap bisa bekerja sama. So later, if I give time, yeah, for you to ask, you can click the emoticon raise hand. Jadi ketika saya lihat nanti misalnya Bu Arimbi raise hand, jadi saya bisa mempersilahkan Bu Arimbi to give question or clarification or whatever you wanna share in this synchronous. Okay? Is it clear Bapak Ibu? Okay. It's clear. Clear, thank you. Bapak Ibu, objectives of the unit 3, let's clean the school. Yeah, by the end of the unit 3, all of us expected to be able to follow and deliver spoken instruction in sequence. Ya, using linking words. Contohnya first, next, then, finally. Sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu. First itu artinya apa? Pertama-tama. Next. Selanjutnya. Then. Kemudian. Finally. Oke, berarti Bapak Ibu ini sudah mengerti ya. For school procedures, ini tadi yang ditanyakan oleh Ibu Arimbi. Kemudian understanding the and interpret procedural text and visual that explain step for caring for the school. Terus ada procedure sort, ada sequential procedure text, terus juga ada use classroom English. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan classroom English dalam topik Let's Clean the School. Kemudian juga kita bisa desain classroom practice yang combining language learning. Oke, sejauh ini objektifnya bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa, Miss. Bisa. Pokoknya secara singkat kita bisa menggunakan classroom, ya classroom English dan juga step dari procedure text. Itu aja intinya, oke? Dan mengaplikasikannya di kelas masing-masing.
Oke, jadi terkait dengan pertanyaan Bu Arimbi, belum mengerti procedure text atau ini sequencing language. Jadi sekarang saya mau bertanya dulu kepada Ibu Alia. Ibu Alia, kira-kira sudah mengerti apa itu procedure text? Apakah Ibu sudah mengerti? A little. Oke, coba dijelaskan dulu Ibu apa itu procedure text. Itu tata cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Yes, tepuk tangan dulu dong buat Ibu Alia. Betul, Bapak Ibu. Procedure text itu adalah step atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Makanya kita perlu sequencing language tadi. Oke, ini ada 4 gambar. Bisa melihat slide saya Bapak Ibu? Oke, there are 4 pictures on the slide. Kalau pictures yang pertama ada anak-anak memungut sampah, kira-kira what is the instruction? Apa perintah yang cocok untuk gambar tersebut? Ya, boleh sama-sama dibaca. 1, 2, 3, go. First, pick up the Ya, pertama-tama ya kita suruh anaknya ambil sampah itu ya. Terus yang kedua, coba dibaca Bapak Ibu. next, put it the bin. Oke, setelah anak mengambil sampah, kita arahkan untuk membuangnya ke tong sampah. Ya, sesuai dengan gambar. Kemudian, Then sweep the floor. ya, karena tidak semuanya bisa dipungut dengan tangan ya, jadinya kita arahkan untuk menyapu debu-debu ataupun sampah-sampah kecil yang ada di lantai. Setelah melakukan semuanya itu, jangan lupa mengingatkan anak-anak murid kita to Finally, wash your hands. okay, do not forget healthy is number 1. So after doing the procedures or the step to clean the school, don't forget to ask your students to wash the hands. Udah diajarkan nggak Bapak Ibu cara mencuci tangan yang baik? Sudah. Oke, sudah. Jadi tinggal mengingatkan aja. Jadi inilah procedure text Bapak Ibu. Inilah sequencing language-nya. Ada first, next, dan finally. Jadi ketika kita meminta orang melakukan sesuatu yang procedural, ya, begini dia caranya. Oke. Step-step ataupun langkah-langkah contohnya. Oke. Kemudian pedagogical competence ya, using clear, simple classroom to give step by step instruction. Jadi karena anak-anak kita masih SD Bapak Ibu, jangan menggunakan perintah yang sulit-sulit. Jadi it is clear, simple, and step by step. So our students understand, easy to understand. Oke, mungkin Bu Nabila tolong di mute supaya tidak berdengung. Kemudian teachers model giving instruction in English ya. Kalaupun tidak bisa full in English, ya bisa kita gunakan first language, but ya kita mix ya, we combine together. Jangan pula jadi all bahasa. Ini English ya, ini bahasa Inggris Bapak Ibu. So, you can mix bahasa and English. And in practice, teacher says that, oke, ini kayaknya classroom English ini harus betul-betul kita praktekkan. Sekarang saya yang baca, Bapak Ibu yang repeat after me, oke? Oke, first pick up the garbage. Next, put it in the blue bin. Then sweep the floor.
Finally, wash your hands. Wash your hands. So, kata-kata ini ataupun English classroom ini bisa kita praktekkan ketika kita mengajarkan dan sehari-hari Bapak Ibu. Ya, kalaupun tidak topik ini bukan topik clean the classroom, saya rasa untuk mengambil sampah setiap hari itu bisa nggak kita perintahkan siswanya? Bisa dong. Ketika kita melihat ada yang kotor di kelas, bisa kita menggunakan English classroom. Hello everyone, can you pick up the garbage under your table? Bisa seperti itu. Put it in the bin. Atau ketika ada piket, sweep the floor. Atau ketika kita setelah anak-anak menyelesaikan pekerjaannya, boleh kita kata, okay, don't forget to wash your hands ya. Jadi English classroom ini adalah kata-kata yang umum yang bisa dipakai untuk setiap hari. Oke? So, apa impactnya? The students learn English naturally while doing the real tasks. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi ketika English classroom ini sudah melekat ya di pikiran anak-anak kita, jadi mereka bisa melakukannya setiap hari, ataupun bukan kita yang memerintah atau sesama teman saling berbicara, ini akan terjadi secara naturali, kalau bahasa Indonesia natural itu apa artinya ya? Alami, secara alami. Jadi tanpa disuruh-suruh untuk mengucapkan English classroom tadi, anak-anak akan terbiasa. Because we always use it every day. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar belajar. Ya, bahasa Inggris itu language ya. Language itu must be used every day. Karena kalau enggak itu akan hilang. Jadi English itu harus dipraktekin, practice. Kalau tidak dipraktekkan hilang Bapak Ibu, trust me. Okay? So, biarlah topik ini menjadikan kita semakin pintar berbahasa Inggris, ataupun anak-anak kita semakin pintar berbahasa Inggris. Apa yang bisa kita lakukan, metode belajar apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengajar ini? Tentu Bapak Ibu sudah baca di LMS. Yang bisa kita lakukan adalah salah satunya adalah group work, ya, bekerja sama antara satu siswa dengan siswa yang lain. Oke? Jadi mereka bisa saling memerintah ataupun saling satu memberikan instruksi, satu melakukan prakteknya, begitu ya. Oke, kita pemanasan dulu. Kayaknya saya sudah banyak menjelaskan kepada Bapak Ibu ya. Coba kita praktekkan dulu. Pertanyaan nomor 1 sama nomor 2 saja ya. Ketika saya baca statementnya, Bapak Ibu boleh mengatakan true or false. Oke? Okay. Can we start now? Oke, kita mulai ya. Kalimat yang pertama. Please water the homework. True or false? False. Ya, water. Apa arti water, Bapak Ibu? Air. Menyiram. Ya, masa kita menyiram PR, ya kan? Water itu bukan air. Kalau di sini konteksnya water itu adalah kata kerja, verb. Jadi bukan air ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, please water the homework. Itu artinya tolong menyiram PR. Berarti salah. False. Oke. Yang kedua, please sweep the floor. Correct. Please sweep the floor. Itu true. Ya, sesuai dengan English classroom ataupun classroom instruction to keep the school clean. Oke, saya harap Bapak Ibu sehat selalu dan tetap bersemangat untuk mengajarkan ataupun memberikan yang terbaik kepada anak didik kita, karena bagaimanapun kita sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan itu. Jadi Bapak Ibu silahkan praktekkan bahasa Inggris kita dengan baik. Thank you very much. Goodbye everyone. Goodbye. See you.